ya publik ini nyambutnya antusias nih dua nama ini karena track recordnya lengkap. Kan. Dua-duanya pernah di legislatif, eksekutif, bahkan Pak Mahfud yudikatif. Dan dua-duanya punya track record yang nyenengin orang. Dan sama-sama populis. Betul. Ya kalau aku sebutnya sih dynamic duo ya. Jadi dua orang yang dinamis gitu, dan dengan insting legal, insting hukumnya Pak Mahfud MD ini bisa jadi berkah untuk Pak Ganjar ketika decision making itu ada satu mitigasi gitu. Bu Mega punya karakter yang menyukai orang-orang yang punya nilai dan integritas kayak begini, dan mungkin ini cinta lama yang belum kesampaian oleh, jadi ternyata cintanya PDI mungkin ke Pak Mahfud udah lama gitu kan. Nah, cuman baru kesampaian sekarang. Open table. Selamat datang. Selamat datang. Kita sama Bupati Korea, Bupati Trenggalek Mas Ipin. Wah ini habis deklarasi Ganjar Mahfud dia langsung melipir ke sini. Ya, ini kita culik melipir. Oh iya diculik. Enggak katanya. Kan kamu tadi di depan bawa spanduk kan. Enggak, soalnya Mas Ipin mau menenangkan diri. Tapi kalau kita nyulik Mas Ipin pelanggaran HAM nggak? Enggak, dari kemarin gue merhatiin di Instagram itu. Caipin ini pasang story orang ini udah ribut semua nama dia kan. Inisial M, cawapres. Udah Muhammad Nurul Arifin. Kan tadi kan Jawa Timur. Ya. Kan kisi-kisinya NU ya kan. Tapi juga nasionalis M. ya kan. M. Ya udah kelar kan. M Nur Arifin. Gue kesini tadi mau menenangkan diri. Iya makanya nggak dipilih. Sekarang nggak dipilih. Batas usia udah diselesaikan sama MK. Betul. Makanya kemarin sebetulnya MK itu bukan buat Pak Jokowi tapi sebetulnya buat Mas Ipin, Caipin. Makanya kalian harus minta maaf sama Pak Jokowi sama Mas Gibran. Siap. Itu temanku loh Mas Gibran. Tapi gue berterima kasih sama Almas yang gugat. Mas Ipin bisa masuk. Caipin bisa masuk. Caipin bisa masuk. Jadi gimana Cak? Ini kita kayaknya ada euforia menarik nih. Ganjar Mahfud dideklarasikan. Kayaknya orang-orang seneng. Jadi kan kita isunya kan isu pangan. Nah karena GoFood berarti nggak ada lagi. GoFood, Ganjar Pranowo dan Mahfud. Iya. Apalagi tagline Indonesia ngebut ya. Apalagi kan kalau toko Madura kan biasanya 24 jam buka. Kata Habib Jafar kan 24 jam toko Madura buka. Ini beneran bupati nggak sih ketukar nggak sih? Cheers dulu. Ya Allah. Tadi tak lihat di live itulah. Di live itu Pak Mahfud ada yang ngawal terus. Ini anak muda Bupati Trenggalek. Ini ngapain orang ngawal-ngawal Pak Mahfud ini? Colak-colek. Nggak lama dia posting story lah. Cerita lama sama Pak Mahfud. Pernah ngawal juga tahun 2014. Waktu itu. Kampanye kita. Tapi kok seragamnya itu seragam Prabowo Hatta ya? Ya memang waktu itu Prabowo Hatta. Jadi waktu itu Pak Mahfud ketua tim pemenangan Prabowo Hatta. Ya, terus kemudian dia standby di Jawa Timur. Terus kemudian kan kalau Trenggalek itu kan biasanya pondok pesantren yang jadi rujukan kan Ploso Lirboyo. Nah, waktu itu arahnya ke Prabowo, jadi kiai-kiai minta masa di Trenggalek nggak ada acara. Gitu. Iya. Jadi. Nah, terus aku lah disuruh datang untuk cari jadwal. Cari jadwal itu pun drama. Jadi kepala desanya itu afiliasinya ke teman-teman merah, ke teman-teman PDI. Waktu jadi, itu Pak Jokowi ya? Iya, waktu itu Pak Jokowi. Jadi waktu aku mau pasang panggung aja nggak boleh, mau mendaratkan helikopter aja nggak boleh. Terus sampai aku bilang, udah kalau nggak panen aku ganti semua gitu kan. Ya, terus karena ngurusin jadwal waktu itu susah banget. Jadi makanya waktu itu kita sewa helikopter karena Pak Mahfud itu harus di jadwal yang samaan, di jam yang sama harus ke Madura. Jadi aku terbang dari Surabaya ke Trenggalek, terus ke Madura, terus beliau nyekar ke ke leluhur-leluhur yang di Madura, terus beliau balik. Jadi itu pengalamanku kampanye sama Pak Mahfud itu. Dan muntah-muntah karena nggak sarapan dari pagi. Cak, itu sekarang pindah pindah pasukan. Ya karena realita politiknya waktu itu, terus kemudian waktu pilkada yang paling menyambut baik kehadiran calon-calon muda ini salah satunya ya PDI Perjuangan. Ini berkebalikan sama image yang mau dibangun sama orang. Katanya image orang kan PDIP ini partai tua. Iya, sama anak kecil nggak welcome gitu loh. Partai telunjuk ibu katanya. Coba lah kalau aku nggak tahu di luar pulau ya, yang aku akrab aja deh di sekitaran Jawa Timur.
mulai dari wali kota Surabaya, terus kemudian Bupati Gresik itu ya sekitar 38 lah. Terus kemudian si Dito itu Kediri itu sekitar 32 lah masih di bawahku. Bocil-bocil lah itu. Aku 33. Ya, terus kemudian belum lagi yang caleg dan segala macam. Kalau tadi disebutin sebenarnya caleg sama kepala daerah dari semua komposisi yang ada mungkin 48% itu di usia di bawah 45 tahun. Iya, jadi mitos aja tuh ya. Ya, mitos saja dan mungkin karena yang sering diundang podcast yang tua-tua sih. Nah ini makanya kita panggil yang Korea ini kan. Caipin kita panggil makanya biar muda terus. Tapi Cak, ini apa yang berubah nih? Kan dulu pernah ngerasain berjuang untuk Prabowo Hatta. Nah sekarang Ganjar Mahfud. Ya aku sebenarnya kalau jujur ya, mentor politik pertamaku itu Pak Mahfud MD. Kan main mentor pertama Pak Mahfud. Ini sanatnya udah nyambung nih, udah klop. Jadi waktu begitu ada isu M itu, ya secara pribadi saya berharap itu saya. Tapi karena yang diumumkan akhirnya Pak Mahfud, saya tegak lurus. kan kalau yang lain kan banyak yang ngomong tegak lurus tapi ternyata belok-belok ya. Belok kanan, belok kiri. Enggak, beda anunya apa? Beda suasananya gimana sih waktu itu di sebelah sana terus sekarang sama Pak Ganjar ini suasananya ada yang beda? Agitasi ya. Oh gitu. Ya, kalau menurutku sih agitasi karena waktu itu kita kalau main ke pondok-pondok itu kan ada tabloid itu. Ya, meskipun beda, kan aku tidak mengikuti tim pemenangan dari awal. Saya kan hanya hadir waktu itu H-7 lah kira-kira sebelum coblosan, kok nggak ada calon sama sekali yang masuk ke Trenggalek. Nah kiai-kiai ini risau. Tapi kalau kita main ke pondok-pondok gitu ya, kalau ada yang debat masalah Jokowi Prabowo waktu itu ya memang kalau serangannya ke Pak Jokowi kan lebih ke personal begitu. Betul. Kan? Yang PKI lah, yang apa, yang apa. Black campaign ya, lah. Black campaign. Ya itu yang membedakan. Terus aku kan ngikutin Pak Jokowi ketika di tahun 2019. Ya yang membedakan itu agitasi, narasi yang dibangun. Pak Jokowi tidak ada black campaign. Kalau kita lebih kepada program apa yang mau dibawa. Ya kan waktu itu lebih fun istilah ya tol laut, terus kemudian tol langit. Tol langit. Habis itu tol langit yang dikorupsi. Itu program bagus. Pelaksanaannya yang nggak bagus. Dan harusnya kalau ada program tol langit itu lancar itu kampanye enak. Iya. Konten-konten aja dikirim ke daerah-daerah kan gampang. Biaya terpangkas lewat TikTok ya kan. Berarti sekarang berasa lebih fun gitu loh, Cak. Ya selain itu kan waktu posisi di Pak Jokowi yang 2019 kan waktu itu aku sudah jabat sebagai kepala daerah juga kan. Jadi memang fokusnya kalau kita mengkomunikasikan ke bawah ya ketika kita ambil cuti ya aku selaku ketua DPC ya yang kita ngomongin program gitu. Jadi itu lebih sehat dan membangun. Ya. Terus kalau pun kenapa terus kemudian Pak Mahfud juga waktu di 2019 juga beda arah, ya ada sih yang disampaikan ke saya, tapi ya buat rahasia itu, saya dengan Pak Mahfud aja lah. Itu anu lah ya, nuansa politik 5 tahunan itu sih ya, lebih ke situ. Nah ini Ganjar Mahfud ini nama yang ya publik ini anu lah ya, nyambutnya antusias nih dua nama ini karena track recordnya lengkap kan. Dua-duanya pernah di legislatif, eksekutif, bahkan Pak Mahfud yudikatif. Dan dua-duanya punya track record yang nyenengin orang dan sama-sama populis. Betul. Yang satu populer dengan kerja-kerja eksekutifnya, yang satu lagi populer dengan keberanian dan ketegasannya terhadap value-value. Dan Pak Mahfud itu kan hampir di semua acara, di semua isu dia itu menjadi salah satu opinion leader. Betul. Opinion leader. Nge-tweet sekali aja ribut semua. Nge-tweet sekali aja dia. Ribut semua orang kan. Tapi ini apa yang Caipin ini ngelihat dua sosok ini kemudian dipilih oleh tim pemenangan, dipilih oleh partai-partai pengusung, yang mau disampaikan apa sih lewat dua orang ini sebetulnya? Mungkin integritas itu yang kita harapin sekarang ya. Karena tadi pun di sambutannya Pak Mahfud disampaikan demokrasi itu nggak bisa tegak kalau nggak ada demokrasi kan. Nggak kebebasan sipil kalau nggak kemudian dengan hukum yang juga jujur, yang adil itu nggak bisa. Dan aku ngelihat dua karakter ini itu ya kita nggak ngelihat Pak Ganjar itu aneh-aneh gitu kan. Betul. Ya Bu Atikoh juga nggak pernah flexing ya kalau ngelihat kita Mas Alam Ganjar aja katanya tas sampai udah kekecilan. Masih tetap aku lihat kalau itu ya. Dan aku sama Pak Mahfud pernah sama Bu Nyai gitu ya, saya panggil Ibu itu, kita pernah ke Jogja diajak sarapan bareng, itu juga di tempat yang nggak, dalam tanda kutip yang nggak fancy gitu. Ya, dan sebagai aku yang dulu anak tukang beca, kemudian ya merintis hidup
keras di Surabaya, ngelihat almarhum bapak sama ibu sampai sekarang ada di posisi ini, melihat beliau kan orang itu kan diuji dari ketika dia dikasih tambahan kenikmatan itu dia berubah apa enggak. Ya kan aku mengenal Pak Mahfud dari dulu sebelum jadi Menko jadi apa ya. Gitu-gitu aja. Ya. Dan saya lebih sering berkomunikasi dengan beliau ketika beliau nggak ada jabatan. Ketika ada jabatan aku juga sudah nggak pernah kontak lagi. Terakhir itu beliau ngasih catatan kaki di buku saya waktu aku bikin buku Bung Karno menerjemahkan Al-Quran itu sambil ngasih wejangan, sudah Gus Nur pokoknya dijaga baik-baik ibadahnya, tetap cinta sama rakyat, hati-hati masih muda pokoknya nggak kepleset aja gitu aja. Cak, ini kalau Pak Mahfud ini kan kalau cerita-cerita tahun lalu nih, pemilu lalu nih, dia katanya kan sempat jadi kandidat cawapres terkuat gitu, tapi kemudian ditolak oleh beberapa partai lah, karena wah ini bahaya kalau Pak Mahfud offset nih, nggak bisa dikontrol gitu lah kira-kira. Lah ini kok jadiin cawapres sekarang? Ya artinya kalau aku nggak tahu dalamannya ya, karena itu kan kalau di struktur partai saya ini kan ya cuman ketua DPC levelnya nggak di DPP, tapi saya ngelihat berarti Bu Mega punya karakter yang menyukai orang-orang yang punya nilai dan integritas kayak begini, dan mungkin ini cinta lama yang belum kesampaian oleh, jadi ternyata cintanya PDI mungkin ke Pak Mahfud udah lama gitu kan. Ya, cuman baru kesampaian sekarang. Artinya kalau dilihat dari riwayat pengambilan keputusan Bu Mega sebetulnya konsisten ya, figur-figur yang dipilih nih kayak begini modelannya. Karena ibu itu kan dulu ya dengan alasan apapun, dengan drama apapun, ibu dengan Gus Dur dulu kan kayak semacam di reformasi itu kan ya merah hijaunya Indonesia itu kan ya, Indonesia ini merah putih tetapi harus di pondasinya harus merah hijau kan kira-kira begitu. Merah Gus Dur dan Bu Mega gitu, dan diakui atau tidak, bahkan terus kemudian keputusan-keputusan almarhum Bapak Taufik Kemas, kemudian ada Baitul Muslimin di PDI dan segala macam itu kan kemudian memang untuk kemudian nggak ada fragmentasi gitu, bahwa kalau kamu ngaku nasionalis itu sudah pasti ya religius, karena orang nggak mungkin berkorban demi bangsa dan negara kalau kemudian nggak ada keikhlasan, jadi nggak ada nilai-nilai tauhid dan lain sebagainya, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau kita urut kan sebenarnya dulu Bung Karno sahabatan sama Kiai Wahid, bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim. Terus kemudian Gus Dur pasangan sama Bu Mega. Melanjutkan legacy itu kan. Pak Mahfud anak ideologis Gus Dur. Si Pak Ganjar anak ideologis Bung Karno. Iya kan sama gitu loh. Kemarin kalau yang dipilih Caipin kan? Apa? Kemarin kalau yang dipilih Caipin ya cocok juga sih. Anak ideologi Bung Karno. NU-nya jelas. Nasabnya mungkin yang perlu ditelusuri lagi. Nah, Cak, ini menarik satu hal, bahwa ketika kita lihat Ganjar dan Mahfud, maka kemudian ekspektasi kita adalah ini dua orang yang nggak enak diem nih, nggak enak diem. Yang satu suka nendang-nendangin kerikil, yang satu gas, sacet-sacet gitu lah ya. Jadi kita punya prospek kalau mereka terpilih kemudian presiden dan wakil presiden yang dua-duanya kerja. Jadi bukan pajangan doang gitu loh. Ya, kalau aku sebutnya sih dynamic duo ya. Jadi dua orang yang dinamis gitu, dan kan kita jadi kita pembangunan itu kan pengennya cepet, tapi di satu sisi kan risk management juga harus jalan di saat yang bersamaan. Dan dengan insting legal, insting hukumnya Pak Mahfud MD, ini bisa jadi berkah untuk Pak Ganjar ketika decision making itu ada satu mitigasi gitu, ada satu mitigasi yang bagus, sehingga kemudian setiap program yang didorong, setiap regulasi yang didorong itu selalu harusnya nanti itu tidak membahayakan kan, kadang-kadang presiden setelah selesai atau pimpinan apapun lah, saya pun juga nanti akan mengalami, kita nggak ngerti kan. Dan yang paling penting nggak memunculkan konflik horizontal di bawah lah, kemudian kayak gitu. Ya artinya Pak Mahfud juga berkelindan di dalam aktivis terkait human rights itu kan juga sudah berbicara di mana-mana, dan harusnya dengan isu-isu yang sensitif seperti itu harusnya sudah ada mitigasi. Dan Pak Ganjar punya track record yang meskipun kita kan kalau pemerintahan itu kan decision making itu kan bukan keputusan kita sendiri. Undang-undang kadang udah ngatur meskipun di bawah nggak menguntungkan rakyat kita, tapi kan ini sudah undang-undang kan, berarti kan kepastian hukum juga harus dijaga gitu ya. Tapi gimana cara ngakalinya? Kayak contoh waktu itu kita kalau di Trenggalek aja kayak kita berdebat masalah toko swalayan berjaringan ya, aku ceritain kemarin. Kepastian hukumnya ini udah dapat izin tapi di bawah banyak yang nolak. Gimana caranya? Nah kan berarti kan kita harus ketemu konsensusnya ya. Salah satunya kalau yang sekarang di Trenggalek ya boleh buka tapi harus bersama koperasi. Jadi sekarang toko swalayan berjaringan di sana koperasi ada titik tengah. Jadi ada distribusi ini juga keuntungan tapi juga. Ada hal-hal yang sifatnya
mungkin prinsip yang memang harus kemudian dikatakan tidak gitu. Nah itu yang menurutku keberadaan Pak Mahfud akan begitu. Dan Pak Ganjar punya energi untuk kemudian mengumpulkan kekuatan rakyat. Beliau itu orang yang akomodatif. Jangankan kok sama protokoler kita pengen ketemu, nggak protokoler aja kita DM, kita nge-tweet, kita apa ya dibalas gitu. Dan itu penting loh. Karena ya kalau di daerah-daerah atau di negara-negara lain mungkin membiasakan diri dengan namanya referendum. Tapi kalau kita kan mungkin nggak perlu referendum, tapi kita bisa baca dalam tanda kutip hasratnya masyarakat pengennya kemana. Kalaupun memang itu memang secara teknokratis prioritas, tapi masyarakat memang belum paham terkait itu, tapi setidaknya suara itu kan kemudian menjadikan sinyal bahwa oh berarti ini harus jangan eksekutif dulu deh, komunikasi dulu berarti kan gitu. Dan kalau ngomongin soal open government gitu ya, di mana-mana yang lagi tren itu, Mas Ganjar sebenarnya paling sukses kan? Open government. Di Jawa Tengah. One of. Apa? Suksesnya apa? Dia lapor Ganjar, lapor GUP, ya kan? Lapor itu kan open government banget itu, kolaboratif. Dan salah satu yang beliau pamitkan ketika beliau udah nggak jabat itu kan udah mau itu kan beliau pamitnya kan tetap ini lapor GUP-nya tetap jalan, gitu ya, meskipun saya sudah nggak akses langsung. Gitu. Malahan katanya mau dinaikin tuh, jadi lapor pres. Aduh, menarik juga. Atau kalau biar asik jangan lapor pres, lapor presiden kan. Belum lagi. Belum lagi Pak Mahfud nge-tweet mulu kan. Orang tinggal ngadu di Twitter, "Pak, ini nggak enak nih Pak, saya yang bagus kan yang di-repost sama si Denny Siregar. Oh iya tadi. Tweetnya Pak Mahfud. HP-nya Pak Mahfud dibajak oleh cucunya. Gak ada yang bisa tahu maksudnya itu. Nge-tweet gak jelas gitu aja, yang komen banyak ya kan? Apalagi yang jelas. Soalnya udah ada track record ya, sebelumnya kena kejadian juga. Udah lama orang udah ribut baru Pak Mahfud nge-tweet, "Sorry tadi cucu saya yang pegang." Kacau. Ya jadi bayangin antara wapres sama capresnya atau kita presiden sama wakil presidennya semuanya aktif di media sosial kayak begitu. Dan kemudian di media sosialnya itu nggak flexing gitu. Di media sosialnya interaksi sama masyarakat dan mereka kan ada yang satu arah. Satu arah itu maksudnya pengen ngepost dia ngapain, tapi kemudian kalau ada yang komen apa, mungkin nggak semuanya dibalas, jadi cuma nunjukin nih loh aku ngelakuin ini, tapi nggak dua arah. Tapi kalau yang ini kan dua arah gitu loh, sama masyarakat. Dan aktifnya itu bukan aktif yang nganggur gitu loh. Aktifnya itu terintegrasi sebagai tugas dia sebagai gubernur atau apa. Kayak Pak Mahfud sebagai menteri kan dia nyerap dari situ. Dia sibuk debat sama orang di Twitter dan lain sebagainya. Ya kan itu bagian dari ini menyerap masyarakat. Nah, Cak, kalau kalau kita ngelihat nih track record Pak Mahfud ini kan dalam tanda kutip beberapa kali dia melakukan keputusan yang kontroversial, tapi kemudian ternyata terbukti memang harus begitu. Misalnya di MK. Ketika dia tiba-tiba ketika jadi ketua MK dia tiba-tiba buka percakapan, alat bukti itu dibuka sama dia ke publik dan akhirnya publik setelah dengar tahu, untung dibuka. Kalau enggak ini kacau sekali kan gitu misalnya. Ya sebagai menteri juga begitu kan, terakhir kemarin yang soal pajak gitu kan, kasus-kasus di pajak. Kalau Caipin lihatnya dengan track record kayak gini nanti kita bisa expect apa dia sebagai wapres? Ya artinya memang dalam hal-hal tertentu memang ada namanya rahasia negara. Tapi negara itu nggak boleh punya rahasia untuk membohongi rakyatnya. Itu mungkin yang aku tangkap dari semangatnya Pak Mahfud. Jadi aku selalu belajar itu sih dari Pak Mahfud dan pesannya nggak jauh-jauh dari sana gitu. Negara tidak boleh membohongi rakyatnya. Betul. Iya. Ada sesuatu hal yang namanya rahasia Tentu negara. Saja. Tapi negara tidak boleh merahasiakan sesuatu yang kemudian itu apalagi yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat. Apalagi gitu. Kepentingan rakyat banyak. Jadi itu yang kita harapkan ya. Kita nggak tahu ya, mungkin orang di luar apatis atau apa. Tapi setidaknya saya percaya begini. Daripada kita berjalan sendirian, lebih aman kita berjalan bersama-sama. Karena kalau sendirian, lu baik, ya udah, lu memang the champion lah. Tapi kemudian kalau sendirian, ketika lu lupa, siapa yang bakal ngingetin lu? Dan persatuan antara kekuatan besar PDI Perjuangan dalam hal ini kemudian ada Pak Ganjar, terus kemudian Pak Mahfud kan bukan kader PDI Perjuangan, dia outsider, tetapi dengan nilai-nilai yang baik, ini kita akhirnya jadi jamaah yang saling mengingatkan itu nanti jadi harapannya jadi baik gitu. Kan kita nggak mungkin mengorbankan reputasi besar sebagai partai yang besar, terus kemudian mengambil tindakan-tindakan yang kurang pas, meskipun ya ada yang namanya kalau di kelas gitu ada yang pintar juga ada yang dablek yang bolosan ya kayak saya ini yang nggak bisa jadi contoh di partai, jangan lihat sayanya kan gitu ya, lihat Pak Ganjarnya atau lihat siapa yang tapi kan yang penting Pak Jokowi kalau nyari durian ke tempat ente.
Gini, Cak. Kalau apa namanya selama 10 tahun terakhir kita sibuk dengan narasi ekonomi lah di negara nih ya kan. Karena memang itu yang kita butuhkan, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi Pak Mahfud ketika pidato pertamanya kemudian membawa narasi soal hukum. Bahkan dia bilang setengah persoalan bangsa ini akan hilang. Ini selesai kalau hukumnya ditegakkan dengan baik. Artinya dia kenapa menyampaikan pesan kayak begini? Ya karena orang memutuskan untuk investasi kalau kemudian hukumnya nggak jelas, aku udah legal, terus kemudian semua awal udah aku laluin, tapi kenapa terus kemudian masih dikutip ini, dikutip itu, masih harus bayar ini, bayar itu, udah bayar pajak tapi masih harus kena palak ini, kena palak itu. Tapi itu benar sih Bang. Risetnya Ease of Doing Business itu, Indonesia bagi para investor global, permasalahan paling nomor 1 itu adalah korupsi. Iya, pungli itu ya. Korupsi, iya, dan itu hukum kan. Kalau nggak jelas akhirnya modalnya mau masuk butuh modal berapa gitu. Ini pengalaman bupati loh. jadi ngeliat langsung dia tahu betul. Karena sebelum jadi bupati kan aku juga pelaku usaha gitu. Iya. Aku tahu setiap daerah punya keunggulan masing-masing, kayak tercontoh di Trenggalek UMR-nya masih rendah, tapi cari lahan di sana nggak gampang, soalnya 60% kawasan hutan. Jadi tanah-tanah di sana relatif lebih mahal. Sedangkan dari transportasi jauh dari kota-kota pusat perdagangan dan pusat pertumbuhan. Jadi investment di satu daerah kayak begitu kan kalau nggak ada insentifnya orang juga malas, kecuali kalau investasinya terkait dengan bisnis pengelolaan dari raw materials yang ada di sana, kayak produk-produk peternakan, produk pertanian. Nah kalau yang aku bikin panci kan ya aneh, di sana nggak ada sumber aluminium, perdagangannya juga nggak jualan pancinya di Trenggalek gitu. Ya, tapi kalau ya itulah artinya kalau hukumnya pasti, kalau sudah diatur tarif, kalau udah diatur gratis, kalau udah diatur perizinan cukup kayak begini selesai, ya harusnya semua orang tahu kalau mau bikin usaha butuh berapa. Iya. Dan artinya kadang kita itu terlalu ngasih karpet merah kepada raksasa-raksasa. Nah, sedangkan yang kecil-kecil kita nggak pernah urusin. Dan itu padahal itu bisa meng-capture perekonomian kita lebih konkret. Kayak contoh apa yang kita lakuin adalah aku malah ngasih reward ke camat-camat yang kemudian turun ke bawah untuk kemudian memastikan NIB perizinan bagi yang buka warung apa. Mereka kan selama ini non fasilitas. Padahal itu nanti suatu saat dibutuhkan buat mereka dan kita ingin meng-capture ekonomi kita. Dan dengan kebijakan model begitu terus kemudian hasilnya gimana, Gus? Hasilnya sekarang investasi di Trenggalek itu nggak pernah ada investasi lebih dari 200 miliar rupiah. Hanya 205 miliar rupiah nggak pernah ada. Kita pun target tahun ini cuma 300. Tapi sampai per bulan ini kita sudah nyampe 450 miliar. Wow. Dan itu didominasi oleh ya investasinya rakyat itu. Nah itu kan artinya sebenarnya kepastian hukum terhadap usaha mereka, sehingga mereka buka warung kecil pun mereka nggak takut nanti terus didatangi preman gitu loh. Bahkan sampai CSR pun aku regulasiin. Artinya perusahaan-perusahaan yang sudah tertib CSR itu kita pasangi, kita kasih piagam perusahaan tertib CSR. Jadi nggak ada lagi LSM yang katanya NGO penyalur CSR terus minta duit gitu loh. Iya itu alasan. Habis ini jadi Menteri Koperasi UMKM. Wah, pantesan sempat masuk bursa cawapres. Masuk cawapres juga. Cak, sebagai penutup nih, dalam pemilu 2024 nanti kalangan muda mendominasi suaranya nih ya. Bagian besar itu pemilih kalangan muda. 40 ke bawah lah. Nah, dengan dua pasangan Ganjar Mahfud ini prospeknya gimana di mata anak muda? Jadi nggak harus kemudian anak muda terus linear pilih yang muda gitu. Tapi dengan melihat Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar masih tapi Pak Mahfud kan nggak mau representasikan anak muda, tapi keteladanan beliau itu keteladanan luhur yang bisa diteladani oleh anak muda. Ya manusia kita nggak mungkin cari yang benar-benar 100% perfect gitu. Tapi setidaknya banyak value, banyak nilai yang positif dari Pak Mahfud yang bisa kita pelajari. Gue itu sangat percaya bahwa nilai anak muda itu pada progresivitasnya. Berani, ngedobrak, segala macam. Dan Pak Mahfud itu mewakili itu. Mewakili itu. Isu-isu. Jadi anak muda ini kan mendekati politik biasanya lewat isu. Kan anak muda itu kan berapi-api. Darah muda, darah yang berapi-api, bergairah. Nah Mahfud itu menunjukkan gairah itu. Kalau kata kan ada yang muda juga tapi kan kalau nggak berani ambil keputusan. Gitu. Nunggu ini, nunggu itu kan. Iya. Lu ingat nggak pepatah Arab? Apa tuh? Laisal fata mayakulu kana abi. Walakinal fata mayakulu kana. Bukan pemuda sejati yang bilang ini bapak gua, tapi ini gua, itu pemuda sejati. Nah, sebelum kita tutup, semoga ya ini menjadi obrolan ini jadi. Terima kasih ya sudah menghibur saya. Iya, melipur Laura. Karena walaupun sempat masuk nominasi tapi akhirnya cawapresnya Pak Mahfud.
Makasih Caimin. Ya. Doa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Amin. Amin.